Setelah itu yang mengejutkan kami pada hari Kamisnya yaitu tanggal 10 Desember 2020, secara tiba-tiba Polda Metro Jaya mengumumkan saya sebagai tersangka. Ya tentunya saya, para pengacara semua terkejut karena 2 panggilan sebelumnya itu saya masih berstatus sebagai saksi. Dan itu pun belum sempat diperiksa. Rencana pemeriksaan tanggal 14 Desember, yaitu hari Senin yang akan datang ini. Nah, tapi karena memang pengumumannya begitu mengejutkan, pada hari Kamis tersebut saya sebagai tersangka, kemudian mendengar itu tidak benar kalau ada mengabarkan saya sembunyi, saya lari, tidak benar. Saya tetap berada di markas syariat Megamendung. Nah, begitu hari Kamis ada pengumuman semacam itu, Jumat pagi tanggal 11 Desember itu kita kirim lagi para pengacara untuk bertemu dengan penyidik. Dan alhamdulillah terjadi pertemuan dengan penyidik. Nah, ditanyakan oleh para pengacara bagaimana komitmen yang hari Senin tanggal 14, apa itu batal atau bagaimana. Nah, kalau saya pribadi ingin tetap berpegang kepada komitmen. Nah, karena kita ini ustadz, dai, bergerak di bidang agama, tidak layak kalau kami itu membatalkan perjanjian atau suatu komitmen. Nah, kita dapat jawaban dari para penyidik. Kelihatannya mereka tidak mau menunggu sampai hari Senin, mereka minta lebih cepat. Nah, pada saat itu juga para pengacara minta kepada para penyidik, ya Habib Rizik siap dipanggil kapan saja, tapi tolong surat panggilannya dibuat. Surat panggilan sebagai tersangka. Kami tidak pernah terima. Tapi kelihatannya para penyidik agak keberatan untuk mengeluarkan surat tersebut. Akhirnya terjadi kesepakatan, kalau begitu cobalah bagaimana caranya supaya Habib bisa lebih cepatlah ke Polda Metro Jaya. Jadi artinya mereka tidak mau melanggar komitmen juga, karena memang komitmennya pada tanggal 14 siap diperiksa. Nah, kita katakan melalui pengacara, kami bukan orang-orang yang suka ingkar janji, bukan orang-orang yang suka mengingkari komitmen yang ada. Tapi karena memang Polda Metro Jaya meminta lebih cepat, lebih baik menurut beliau, saya terima. Nah, karena itu pada malam ini saya umumkan untuk seluruh, yaitu anak bangsa, insya Allah besok hari Sabtu tanggal 12 Desember 2020 di pagi hari, saya bersama pengacara akan datang ke Polda Metro Jaya, insya Allah. Nah, jadi saya mau menunjukkan bahwa kita tetap punya komitmen untuk menjadi warga negara yang baik, untuk patuh hukum, untuk ikut melaksanakan daripada prosedur hukum yang ada. Nah, karena itu kepada semua media saya ingatkan, janganlah membuat berita-berita yang provokatif, berita-berita yang ada aroma adu domba, berita-berita yang membuat gaduh. Jadi tidak benar kalau saya lari, saya sembunyi, atau saya mangkir. Nah, itu yang ingin saya sampaikan. Nah, selanjutnya saya ingin menyampaikan kepada Polda Metro Jaya agar tidak terjadi kerumunan, agar tidak mengambil perhatian daripada masyarakat, agar juga tidak ada pihak ketiga yang memanfaatkan yaitu momentum soal penjemputan saya ini sehingga bisa menimbulkan kegaduhan. Maka itu saya minta kepada Polda Metro Jaya tidak perlu untuk mengerahkan kekuatan secara berlebihan. Bahkan menurut saya tidak perlu ada penjemputan, tidak perlu ada pengerahan pasukan, itu hanya akan mengeluarkan. Minta supaya karena Habib Rizik ini punya dokter pribadi dan tindakan kesehatan itu adalah termasuk persetujuan dari orang yang diperiksa.
Itu kode etik. Oke, tenang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, rekan-rekan wartawan semuanya. Hari ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala, saya bisa hadir di Polda Metro Jaya untuk mengikuti pemeriksaan sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Ada pertanyaan? Bagaimana persiapan gimana, Bib? Persiapan gimana? Hah? Persiapan biasa-biasa Ada saja. persiapkan? Tidak ada. Kita jawab, selesai kan? Oke. Kondisinya sehat nggak, Bib? Hari ini sehat? Saya alhamdulillah selalu sehat walafiat. Oke. Bib, persiapan bagaimana, Bib? Tahu, nggak tahu kita. Nah, kita Belum nanti belum itu. tahu apa yang dirasakan, belum diperiksa, ya. Oke. Apabila dikenakan penahanan bagaimana, Bib? Nanti itu. Itu nanti belakang. Belakangan urusannya. Yang penting sekarang ini saya ada pemeriksaan terkait kerumunan. Iya, ini kerumunan semua. Ini kerumunan semua, nanti diperiksa kamu semua. Ada lagi pertanyaan? Udah ya. Ada keberatan dari pasal yang dikenakan nggak, Bib? Kenapa? Itu nanti kita lihat setelah pemeriksaan. Oke. Nanti insya Allah secara berkala pengacara akan menemui wartawan untuk memberitakan perkembangan. Oke? Kemarin yang 2 kali pemanggilan kemana, Habib? Kenapa? Kemarin Saya selalu ada di pesantren agrokultural Markas Syariat. Saya tidak pernah kemana-mana. Itu tempat tinggal saya. Sekali-sekali saya turun ke Petamburan, sekali-sekali saya turun ke Sentul untuk menengok anak dan cucu. Saya pikir cukup supaya proses pemeriksaan biar lebih cepat. Ya. Oke, terima kasih. Terima kasih. Mohon dukungan. Terima kasih banyak. Jazakallah khair.